Hingga pernah diriwayatkan pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihatnya datang. Ia tersenyum melihat caranya berjalan. Lalu kata Umar, "Tidak pantas bagi Abu Abdillah akan berjalan di muka bumi kecuali sebagai amir." Ngomongi sih Amr bahwa Amr itu sangat pantas untuk jadi amir. Sungguh sebenarnya Amr atau Abu Abdillah tidak mengurangkan hak dirinya. Bahkan ketika bahaya besar datang mengancam kaum muslimin, Amr menghadapi peristiwa itu dengan cara seorang amir. Seorang amir yang cerdik dan licin serta berkemampuan menyebabkan dirinya percaya diri serta yakin akan keunggulannya. Tetapi di samping itu juga ia memiliki sifat amanat yang menyebabkan Umar bin Khattab, seorang yang terkenal amat teliti dalam memilih gubernur, menetapkannya sebagai gubernur di Palestina dan Yordania. Kemudian di Mesir juga selama hayatnya. Bahkan ketika Amirul Mukminin mengetahui bahwa Amr dalam kesenangan hidup telah melampaui batas yang telah digariskan, ya, dengan tujuan agar taraf hidup mereka setingkat atau hampir setingkat dengan taraf hidup umumnya rakyat biasa, maka khalifah tidak memecat Amr. Maka ia mengirimkan Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya agar membagi dua semua harta benda Amr, lalu meninggalkan untuknya separuh saja, sedangkan separuhnya dibawa ke Madinah untuk Baitul Mal, ya. Seandainya Amirul Mukminin mengetahui bahwa ambisi Amr terhadap kekuasaan sampai menyebabkannya agak lalai terhadap tanggung jawabnya, tentulah jiwanya yang waspada tidak akan membiarkannya memegang kekuasaan walaupun sekejap. Nah, jadi kalau Umar itu tahu kalau si Amr itu berambisi sekali mendapatkan kekuasaan, maka tidak akan dikasih sedikit pun. Orang yang berambisi itu tidak baik untuk memegang jabatan. Keinginan dia berkuasa, menguasai suatu tempat, menguasai perusahaan misalnya, ya. Amr bin As adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat tanggap dan jauh pandang. Hingga Amirul Mukminin Umar setiap ia melihat seseorang yang singkat akalnya, dipertepukkannya kedua telapak tangannya dengan keras karena herannya. Tepuk tangan, ya. Seraya berkata, "Subhanallah, sesungguhnya pencipta orang ini dan pencipta Amr bin As hanyalah Tuhan yang tunggal. Keduanya sama besar." Ini nih dia melihat orang, ya, yang tidak terlalu pintar, kemudian dia membandingkan dengan Amr bin As, ya, satu Tuhan, tetapi satu Tuhan maksudnya Allah, ya, satu pencipta, ya, tetapi Allah itu menciptakan perbedaan yang sangat terlihat. Amr yang cerdas dan orang itu tidak cerdas. Di samping itu juga ia seorang yang amat berani dan berkemauan keras. Pada beberapa peristiwa dan suasana, keberaniannya itu disisipi dengan kelihayannya hingga disangka orang ia sebagai pengecut atau penggugup. Padahal itu tiada lain adalah muslihat yang istimewa oleh Amr, digunakannya secara cepat dan dengan kecerdikan mengagumkan untuk membebaskan diri dari bahaya yang mengancam. Amirul Mukminin mengenal bakat dan kelebihannya dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, sewaktu ia dikirimkan ke Syria sebelum pergi ke Mesir, dikatakan orang kepada Umar bahwa tentara Romawi yang dipimpin oleh Artabon, maksudnya panglima yang lihai dan gagah berani, Umar, kita dihadapkan Artabon Romawi kepada Artabon Arab. Pertarungan itu berkesudahan dengan kemenangan mutlak bagi Artabon Arab, maksudnya itu orang-orang Islam dan ahli tipu muslihat mereka yang ulung, Amr bin As, sehingga Artabon Romawi meninggalkan tentaranya yang menderita kekalahan dan pergi dari Mesir. Meluputkan diri ke Mesir, maksudnya pergi ke Mesir, dari Mesir, ya. Yang tak lama antaranya disusul juga oleh Amr ke negeri itu untuk membiarkan bendera dan panji Islam di angkasa. Tidak sedikit peristiwa di mana kecerdikan dan kelicinan Amr menonjol dengan gemilang. Tidak memasukkan perbuatan sehubungan dengan Abu Musa dan
Abu Musa al-Asy'ari pada peristiwa tahkim yang kemarin ya, yakni ketika kedua mereka menyetujui bahwa masing-masing akan menanggalkan Ali dan Muawiyah dari jabatan mereka agar urusan itu dikembalikan kepada kaum muslimin untuk dimusyawarahkan. Ternyata Abu Musa melaksanakan, sementara Amr tidak melaksanakan. Sekiranya kita ingin menyaksikan bagaimana kelicinan serta kesigapan tanggapannya pada peristiwa yang dialaminya bersama komandan benteng Babylon di saat peperangan dengan orang Romawi di Mesir, atau menurut riwayat lain bersama Artabon Romawi di pertempuran Yarmouk di Syria, yakni ketika ia diundang oleh komandan benteng atau oleh Artabon yang berunding. Sementara itu, komandan Romawi telah menyuruh beberapa orang anak buahnya untuk menggulingkan batu besar ke atas kepalanya sewaktu ia hendak pulang meninggalkan benteng tersebut. Sementara segala sesuatu telah dipersiapkan agar rencana itu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang mereka inginkan. Amr pun berangkat menemui komandan Romawi itu tanpa sedikit pun menaruh curiga. Dan setelah berunding, mereka berpisah. Tiba-tiba dalam perjalanannya keluar benteng, terlintaslah olehnya di atas tembok gerakan yang mencurigakan. Jadi Amr tuh sudah mulai ngelihat ada yang usik-usik di itu ya, di benteng itu. Gerakan yang mencurigakan hingga membangkitkan gerakan refleksnya. Jadi dia langsung mencoba untuk bergerak cepat juga, dan dengan tangkas berhasil menghindarkan diri dengan cara yang mengagumkan. Akhirnya dia berhasil ya. Dan sekarang ia kembali mendapatkan komandan benteng dengan langkah-langkah yang tepat dan tegap serta kesadaran yang tinggi yang tak pernah goyang, seolah-olah ia tak dapat dikejutkan oleh sesuatu pun dan tidak dapat dipengaruhi oleh rasa curiga. Kemudian ia masuk ke dalam, lalu kepada komandannya dia berkata, dia ngomong, padahal kan dia baik-baik kan dengan komandan itu datang, tapi apa balasannya? Dia mau dijatuhin tadi batu. Maka dibilangnya kepada komandan, timbul dalam hatiku suatu pikiran yang ingin kusampaikan kepada Anda sekarang. Di pos komandoku sekarang ini sedang menunggu segolongan sahabat Rasulullah angkatan pertama masuk Islam, yang pendapat mereka biasa didengar oleh Amirul Mukminin untuk mengambil suatu keputusan penting. Bahkan setiap mengirim tentara, mereka selalu ikut sertakan untuk mengawasi tindakan tentara dan langkah-langkah yang mereka ambil. Maka maksudku hendak membawa mereka ke sini agar dapat mendengar dari mulut Anda apa yang telah kudengar, hingga mereka beroleh penjelasan yang sebaik-baiknya tentang urusan kita ini. Ya, jadi marah sebenarnya si Amr ini, katanya kalau enggak tuh ku ajak juga orang-orang yang tadi sahabat Rasul yang baru masuk Islam, nah dan orang-orang yang tentara Islam. Apa? Ya enggak lah, dia menghindar kan tadi, menghindar dengan cepat. Katanya kayak gitu. Komandan Romawi itu dengan secara bersahaja maklum bahwa karena nasib mujurnya Amr lolos dari lubang jarum, maksudnya dari timpahan tadi ya. Dengan sikap gembira ia menyetujui usul Amr, hingga bila Amr nanti kembali dengan sejumlah besar pimpinan dan panglima Islam pilihan, ia dapat menjebak mereka semua daripada hanya seorang Amr saja. Jadi panglima Romawi itu pun punya pikiran yang ini ya, pikiran yang jelek, masih tetap ingin membuat orang-orang Islam itu terjebak. Dan secara tersembunyi-sembunyi hingga tak diketahui oleh Amr, dipertahankannya lah untuk tidak mengganggu Amr. Jadi memang sengaja dia, sudah dianggapnya Amr itu biasa aja, bukan musuh kan, biasa. Komandan itu kembali menyiapkan perangkat untuk panglima Islam tadi, guna menghabisi para pemimpin mereka. Jadi pengen
pengennya itu dihabisi semua para pemimpin orang Islam di sana. Lalu dilepaskannya Ammar dengan besar hati dan disalaminya amat hangat sekali, disambut oleh ahli siasat dan tipu muslihat Arab itu dengan tertawa di dalam hati. Ammar juga kan punya apa? Selalu punya pikiran yang cerdas kan, cepat. Dan di waktu subuh keesokan harinya dengan memacu kudanya yang meringkik keras dengan nada bangga dan mengejek, Ammar kembali memimpin tentaranya menuju benteng. Memang kuda itu merupakan satu makhluk lain yang banyak mengetahui kelihayan dan kecerdikan tuannya. Pada tahun ke-43 Hijriah, wafatlah Ammar bin As di Mesir, sewaktu ia menjadi gubernur di Mesir. Di saat kepergiannya, ia mengemukakan riwayat hidupnya. Pada mulanya, aku adalah orang kafir dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah. Hingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah masuk neraka. Kemudian aku berbaiat kepada Rasulullah, maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai dan lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tak sanggup karena disebabkan kehormatanku kepadanya. Aku tak kuasa menatap sepenuhnya mataku. Maka seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan akan menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu, aku diberi ujian dengan beroleh kekuasaan. Begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu apakah ujian itu akan membawa keuntungan bagi diriku ataukah kerugian. Jadi Ammar tuh sadar sebenarnya kekuasaan yang dia dapatkan itu adalah ujian. Sadar banget dia tuh ya. Dia tahu kayak gitu. Tapi dia tidak begitu yakin bahwa kekuasaan itu akan berguna dengan dia atau bahkan bahkan merugikan dirinya sendiri kayak gitu. Lalu diangkatnya kepalanya ke arah langit dengan hati yang tunduk sambil berdoa. Oh Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. Aku tak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya aku tidak memperoleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku. Dia sadar juga nih bahwa karena rahmat Allah lah dia beruntung. Dia mendapatkan kekuasaan, itu karena rahmat Allah. Demikianlah ia asik bermohon dan berhina diri hingga akhirnya dia meninggal dengan kalimat penutup hayatnya, la ilaha illallah. Di pangkuan bumi Mesir, negeri yang diperkenalkannya dengan ajaran Islam itu, bersemayanglah Ammar bin As. Dan di sana ada Masjid Jami'ul